Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar, Magister Pendidikan, Kepala SMP Negeri 7 Satap. Di SMP Negeri 7 Satap, tahun 2023 memiliki satu ruangan multifungsi yang bisa digunakan sebagai ruang guru, ruang rapat, ruang kepala sekolah, ruang tamu, juga ruang perpustakaan. Namun pada tahun 2024 SMP Negeri 7 Satap mendapatkan dana DAK. Sekarang SMP Negeri 7 Satap sudah memiliki prasarana yang sangat memadai. Namun kondisi sarana penunjang lainnya seperti ketersediaan buku non-teks berjenjang, teks multimoda, dan lingkungan yang literat, serta sumber belajar digital belum memadai. Hal ini juga disebabkan ketidakstabilan sinyal. Meskipun kondisi sinyalnya tidak stabil, saya bersama guru-guru pernah melakukan pelaksanaan STS dan SAS menggunakan CBT offline, yaitu Zia CBT. Selain itu, SMP Negeri 7 Satap secara geografis terletak sekitar 15 km atau 30 menit jarak tempuh dari tempat tinggal, dengan menelusuri medan berliku, tanjakan, serta turunan yang curam. Keadaan ini saya rasakan setiap hari kerja, dan saya pernah mengalami seperti kecelakaan kerja, yakni jatuh dari motor. Selanjutnya, kami mengalami krisis jam kosong. Hal ini dikarenakan frekuensi ketidakhadiran guru yang berubah-ubah. Hal itu juga dikarenakan sakit, izin, kepentingan keluarga, dan mengurus administrasi lainnya. Kemudian pemahaman akan literasi dan numerasi menjadi perhatian serius untuk ditingkatkan. Hal ini merujuk pada hasil supervisi akademik yang telah saya lakukan, bahwa beberapa guru mengajar dengan metode ceramah yang monoton dan berpaku pada buku teks. Demikian pula apa yang dilakukan oleh guru piket. Mereka hanya sekedar mengawasi kelancaran dan ketertiban kelas. Keberagaman input sumber daya atau siswa yang masih beragam, dan aktivitas siswa yang membantu orang tuanya ketika musim tanam dan panen, serta sebagai nelayan, memaksa mereka kehilangan kesempatan dan interaksi belajar sehingga tidak konsisten di sekolah. Dari situasi tersebut saya menghadapi tantangan. Yang pertama adalah sinyal yang tidak stabil sehingga tidak bisa memanfaatkan komputer, laptop, dan Chromebook secara online. Tantangan kedua adalah letak geografis. Mobilisasi perjalanan lalu lintas sejauh 15 km itu juga merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap konsistensi kehadiran guru. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya kecelakaan kerja. Tantangan selanjutnya adalah jam tidak efektif atau jam kosong. Hal ini dikarenakan guru yang memiliki jam tersebut izin, sakit, berhalangan hadir, dan mengurus beberapa administrasi lainnya. Dalam hal ini saya mengisi jam kosong tersebut, kemudian belajar bersama siswa dengan mengambil latihan soal numerasi yang terdapat pada kotak jelita yang sudah disediakan. Kemudian meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal tersebut, dan juga bisa digunakan sesuai keperluan mereka. Selanjutnya, pemahaman guru akan literasi dan numerasi masih belum optimal. Tantangan terakhir yaitu keberagaman kemampuan siswa. Demikian pula peran guru piket yang sekedar mengawasi dan menertibkan kelas. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya berinisiatif menghadirkan program Jelita. Beberapa upaya yang dilakukan adalah saya melakukan rapat bersama Dewan Guru dan membuat kesepakatan bersama untuk menjalankan program Jelita ini. Selanjutnya saya menyediakan sudut baca sederhana yang dilengkapi dengan kotak jelita beserta QR Code. Hal ini untuk menambah referensi literasi dan numerasi siswa. Upaya lain yang dilakukan adalah saya bersama guru mendownload buku teks, buku non-teks berjenjang, dan teks multimoda, dan diisi menggunakan flash disk ke Chromebook sehingga bisa digunakan secara offline. Selanjutnya, untuk penguatan literasi dan numerasi siswa dilakukan pembiasaan 15 menit
membaca senyap dan refleksi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena memang hari ini kita ada jam kosong, jadi Pak Ardian akan mengarahkan kalian kita untuk belajar bebas di luar. Ini buku baca ini berkait tentang Kesultanan Bima, proses pembuatan gabah. Selesai kalian baca, satu orang akan mempresentasikan hasil bacaannya. Tentang Istana Bima, penghubung masa lalu dan masa kini. Masjid Kesultanan Bima, masjid yang terletak di Kampung Siti. Boleh Rara tampilkan di depan apa yang di scan tadi yang di ya judul lagunya dan bagaimana model lagunya ya perlihatkan sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil saya scan judul lagu Sorak-sorak bergembira, lirik lagu nasional Indonesia. Anak-anak berhubung guru bahasa Indonesia tidak hadir, sehingga Pak Guru untuk membaca buku yang sudah disediakan di Chromebook-nya. Nah, sekarang Pak Guru tanya, apa judul buku yang kalian baca? Coba satu orang, Bagas berdiri. Apa judul buku yang dibaca? Satria Penjaga. Ya, Satria Penjaga. Tentang dulu. Upaya yang paling besar adalah peningkatan sumber daya manusia. Saya melaksanakan workshop pembelajaran diferensiasi, workshop peningkatan kualitas guru pada literasi dan numerasi, serta mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah dan guru. Terakhir, saya melakukan pengimbasan tentang literasi dan numerasi pada satuan pendidikan lainnya, seperti di SMP Negeri 6 Sape Satap, SMP Negeri 9 Lambu, dan SDN 6 Sape. Guru piket merasa menikmati dan termotivasi dalam menjalankan tugasnya. Mereka kini dapat melakukan beberapa kegiatan terstruktur dan penguatan literasi dan numerasi dengan memanfaatkan teks dan buku non-teks yang ada di kotak jelita dan juga QR code di sudut baca dan juga pemanfaatan Chromebook secara offline yang berisi teks multimedia, buku teks dan non-teks berjenjang. Terima kasih. Dampak lain dari program Jelita adalah adanya kemandirian belajar dan keinginan siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Hal ini terlihat dari buku kunjungan perpustakaan. Begitu pula pada lingkungan belajar yang menyenangkan, program Jelita secara keseluruhan berhasil membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan di SMP Negeri 7 Sape Satap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dengan adanya program Jelita. Program ini membantu saya menambah pengetahuan melalui buku teks, buku fiksi, buku non-fiksi, koran, brosur, dan lembaran surat Yasin yang tersedia di kotak Jelita pada sudut baca kelas yang dilengkapi kode QR. Saya harap program Jelita dapat dilaksanakan terus-menerus untuk mengisi kekosongan jam pelajaran yang dikarenakan guru yang berhalangan hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.